Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama lagi, yang pada kali ini kita akan belajar terkait dengan model Ashura dalam pengembangan media pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Di sini saya Liza Bibah Ain Rafi'ah dan teman saya Aisyah Rosa Oktavia akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran pada PAI menggunakan model Ashura. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menyampaikan tentang pengertian model pembelajaran Ashura, kemudian langkah-langkah pengembangan media pembelajaran menggunakan model Ashura, kemudian terdapat juga contoh implementasi pengembangan media pembelajaran PAI dengan menggunakan model Ashura. Desain pengembangan media pembelajaran dengan model Ashura ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh Sharon Smaldino, Robert Heinitz, Michel Molenda, dan James Russell. Nah, mereka ini mengenalkan model Ashura itu pada aplikasi yang berusaha untuk memadukan media pembelajaran dengan penggunaan teknologi yang ada di dalam kelas. Jadi, model pembelajaran Ashura adalah model pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan media dan bahan ajar yang dikombinasikan dengan teknologi yang direncanakan dengan baik, yang membuat siswa dapat belajar dengan aktif serta menciptakan program pembelajaran yang kreatif, efisien, dan menarik. Lalu bagaimana sih langkah-langkah pengembangan media pembelajaran Ashura ini? Yaitu yang pertama itu ada analyze learner karakter atau menganalisis karakter siswa. Nah, kenapa harus menganalisis karakter siswa? Ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga tingkat pengetahuan itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian apa aja sih yang harus dianalisis? Jadi yang dianalisis itu pertama ada karakter siswa. Nah, karakteristik siswa itu bisa berupa kayak jenis kelamin, umur, terus latar belakang siswa, dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan siswa atau kompetensi siswa. Nah, ini menganalisis karakter siswa di kompetensi siswa ini untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, yang terakhir itu gaya belajar siswa. Nah, karena dalam satu kelas itu banyak siswa ya, jadi guru itu harus mengetahui gaya belajar siswanya itu seperti apa. Apakah dia lebih banyak mendengarkan atau lebih banyak mengerjakannya daripada membaca atau menulis. Kemudian apakah dia belajar dengan melihat gambar langsung seperti melihat peta, grafik, dan lain-lain seperti itu. Nah, langkah yang kedua itu ada state performance objective atau merumuskan kompetensi. Nah, untuk merumuskan kompetensi ini bisa menggunakan model ABCD atau yang dirumuskan dengan A itu audience atau individu yang belajar atau siswanya sendiri. Kemudian B behavior atau perilaku atau kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian C itu condition atau kondisi yang mewakili situasi yang terjadi ketika pembelajaran. Kemudian D itu atau degree, itu tingkat atau standar yang ditujukan oleh siswa terkait dengan materi yang dipelajari. Nah, biasanya perumusan kompetensi ini bisa kita lihat di dalam silabus, kurikulum, atau buku teks atau modul buku yang dipakai untuk pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada select method, media, and materials atau memilih metode, media, dan bahan ajar atau materi ajar. Nah, dalam pemilihan metode ini, guru tidak boleh langsung memilih metode pembelajaran, tapi juga harus melihat dari siswanya sendiri, kemudian tujuan pembelajaran, terus konteks pembelajarannya itu seperti apa, fasilitas yang ada, terus materi pembelajaran, alokasi waktu, dan guru itu sendiri. Karena dalam pemilihan media ini, karena dalam metode ini ada dua kategori, yaitu metode pengajaran yang berpusat pada guru atau metode pengajaran yang berpusat pada siswa.
Kemudian dalam pemilihan media juga itu tidak boleh langsung memilih, tapi juga harus melihat kesesuaian media tersebut dengan tujuan pembelajarannya. Apakah media tersebut juga pas atau tepat sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian media tersebut juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Apakah media ini cocok untuk digunakan untuk jenjang tingkat pendidikan di jenjang SD, SMP maupun SMA sesuai dengan masing-masing. Kemudian ketersediaan media pembelajaran. Jadi dalam memilih media pun guru atau pendidik juga harus melihat apakah media tersebut ada atau tersedia di sekolah tersebut. Kemudian guru tersebut juga harus memikirkan biayanya kalau misalnya media tersebut belum ada atau belum tersedia. Kemudian guru tersebut juga harus dapat memilih media yang sekiranya guru tersebut dapat menggunakannya, seperti itu. Kemudian pemilihan bahan ajar atau materi ajar. Nah, ini kan biasanya disesuaikan dengan materi yang sudah disediakan. Kalaupun materi tersebut belum ada, maka guru diharuskan untuk membuat dan memodifikasi materi tersebut sesuai dengan materi yang ingin diajarkan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu utilize teknologi media and materials atau pemanfaatan teknologi media dan bahan ajar. Nah, sebelum menggunakan teknologi media dan bahan ajar, sebaiknya guru atau pendidik itu mengkaji terlebih dahulu apakah teknologi media dan bahan ajar itu sudah sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian pendidik atau guru tersebut juga harus menyiapkan bahan ajar tersebut. Ya, yang dimaksud menyiapkan di sini yaitu guru atau pendidik harus menyiapkan media-media yang akan digunakan, peralatan-peralatan apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian guru atau pendidik juga harus mengkategorikan materi-materi yang ingin disampaikan. Kemudian guru harus memeriksa kondisi media yang akan digunakan tersebut, apakah dia bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Setelah mengkaji bahan ajar dan menyiapkan teknologi media dan bahan ajar yang dibutuhkan, guru tersebut juga harus menyiapkan lingkungan belajar, karena kalau sudah menyiapkan semuanya tapi lingkungan belajarnya tidak mendukung, maka semua yang sudah disiapkan tersebut juga tidak akan berpengaruh. Jadi guru harus menyiapkan lingkungan belajar sebelum memulai pembelajaran siswa, seperti tempat duduk yang melingkar, kemudian dekat dengan saklar lampu. Untuk penggunaan media yang tersebut membutuhkan tenaga listrik dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menyiapkan peserta didik. Jadi setelah menyiapkan teknologi media dan bahan ajar, guru juga harus menyiapkan peserta didik, menyiapkan kesanggupan peserta didik dalam proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut sudah siap belajar atau belum, sudah siap menerima pengetahuan baru atau belum. Kemudian menentukan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini bisa dilihat dari apakah pembelajaran tersebut berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Jadi kalau berpusat pada guru berarti pembelajaran tersebut itu bersifat bisa berupa presentasi, demonstrasi, latihan praktek, tutorial, dan lain-lain. Yang kelima yaitu requires learner participation atau melibatkan partisipasi peserta didik atau siswa. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya guru itu memulai pembelajaran itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, kenapa harus memulai dengan memberikan pertanyaan kecil terlebih dahulu? Nah, ini tuh bertujuan untuk melihat keaktifan siswa, membuat siswa aktif di dalam kelas, sehingga nanti ketika proses pembelajaran sudah dimulai, maka siswa itu akan lebih bersemangat untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru, mempelajari hal-hal baru yang akan disampaikan oleh guru. Nah, ini juga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang lebih tinggi. Setelah menganalisis karakter siswa,
merumuskan kompetensi, memilih metode media dan bahan ajar, kemudian memanfaatkan teknologi media dan bahan ajar, melibatkan partisipasi peserta didik. Nah, langkah yang terakhir yaitu evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Nah, setelah semua langkah-langkah sebelumnya dilakukan, maka perlu diadakannya sebuah evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode yang digunakan tadi sudah sesuai dengan siswa apa belum, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan apa belum, apakah media yang digunakan tadi dapat membantu dalam proses pembelajaran, apakah media yang digunakan itu sudah membantu dalam memahamkan siswa dalam memproses pengetahuan yang baru tadi. Kemudian apakah bahan ajar yang digunakan itu sudah sesuai dengan metode dan media yang dipilih tadi, seperti itu. Nah, setelah dilakukannya evaluasi pada pembelajaran, maka dilakukannya revisi. Nah, revisi ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran tersebut. Nah, jika ada seperti bahan ajar yang belum sesuai atau media atau metode yang digunakan, maka perlu dilakukannya revisi untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran. Ya. Selanjutnya, kelebihan dalam model pembelajaran Azure. Yang pertama, komponen yang digunakan tuh lebih banyak daripada model materi ajarnya. Karena dalam model Azure ini, guru itu harus dianalisis dulu pembelajarannya. Oh, siswanya tuh mampunya sampai mana? Karakteristik siswanya kayak apa? Kalau siswanya tuh dari keluarga yang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dianalisis dulu. Kemudian selain itu, guru memikirkan strategi apa nih yang pas buat siswa-siswanya, model pembelajarannya yang mana yang harus digunakan, mau menggunakan metode pengajaran yang seperti apa. Nah, setelah itu semua berarti proses penilaian belajarnya juga harus dianalisis kan, harus berbeda. Kalau pakai model ini berarti penilaiannya pakai ini, kalau pakai metode ini berarti penilaiannya pakai ini, seperti itu. Jadi komponen yang digunakan lebih banyak. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan belajar dengan tujuan evaluasi. Jadi di model Azure ini sering dilakukan evaluasi. Ternyata kemarin menggunakan metode ini dan model ini tuh tidak cocok, tidak sesuai, tidak menghasilkan pencapaian belajar yang baik, maka dievaluasi. Setelah dievaluasi, tadi kan dievaluasi terus direvisi. Kayaknya kalau pakai metode ini, kalau nanti pakai metode ini seperti apa? Kalau model pembelajarannya pakai ini gimana gitu. Jadi sering dilakukan evaluasi, revisi seperti itu. Selanjutnya, mengutamakan partisipasi pembelajaran. Jadi guru itu mengutamakan bagaimana peserta didik itu ikut aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti diberi tugas, baik itu nanti tugasnya dikerjakan mandiri ataupun secara berkelompok. Selanjutnya yang keempat, karena dalam model pembelajaran Azure ini guru yang menganalisis pembelajaran dianalisis, karakter siswanya seperti ini, strateginya mau pakai ini, model pembelajarannya ini, metode pembelajarannya ini, maka guru nanti wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas itu. Jadi gimana kelas itu tuh gimana nanti guru itu mampu untuk memanfaatkan medianya yang ada di kelas, metode pembelajarannya, bahan ajar yang dia siapkan secara optimal, seperti itu. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah model pembelajaran ini tuh sangat sederhana. Jadi guru bisa diterapkan sendiri oleh masing-masing guru, seperti itu. Selanjutnya, kelemahan dalam proses pembelajaran menggunakan model Azure. Yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar. Kenapa? Karena dalam model ini tidak didukung adanya komponen suprasistem gitu. Jadi nggak diukur tuh nanti dampak dari proses belajar menggunakan ini tuh kayak mana, tuh nggak bisa diukur menggunakan model Azure ini. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari pendidik, karena
dalam model Azure ini nanti pendidik ingin tahu kan kalau pakai metode ini dengan model ini dengan strategi pembelajaran seperti ini, bahan ajarnya seperti ini, ingin tahu hasilnya gimana nih nanti di peserta didik. Makanya nanti gimana agar peserta didik itu dikasih tugas, baik itu nanti tugas mandiri maupun tugas berkelompok gitu. Jadi tugasnya lebih banyak gitu. Kemudian yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Ya jelas ya kan, karena guru harus menyiapkan pakai metode apa, pakai model pembelajaran seperti apa, strateginya kayak apa, pemanfaatan media ajarnya tuh menggunakan apa aja. Jadi ya upayanya lebih besar gimana biar peserta didik itu mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas seperti itu. Kalau menggunakan media ini gimana biar peserta didik itu bisa mampu mengikuti pembelajaran menggunakan media yang dipilih oleh pendidik seperti itu. Selanjutnya, model Azure dalam media pembelajaran PAI. Teman-teman, karakteristik pembelajaran PAI itu kan banyak ya, ada 5. Salah satunya adalah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, sekarang misal pembelajaran Al-Quran Hadis ini menggunakan model pembelajaran Azure berbasis multimedia. Nah, berarti kita harus memasukkan langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Yang pertama, analyze learner characteristic. Nah, sebelum melakukan pembelajaran Al-Quran Hadis ini, pendidik harus menganalisis dulu karakteristik peserta didiknya secara umum, seperti dianalisis dulu kompetensi dasar yang menggambarkan kemampuan peserta didik. Peserta didiknya tuh udah mampu membaca Al-Quran semua apa belum, misal apakah ada yang belum bisa atau ada yang masih baru bisa atau semua rata-rata sudah bisa gitu. Dianalisis dulu. Terus selain itu dianalisis juga gaya belajar peserta didik yang mudah dalam menangkap pembelajaran Al-Quran Hadis itu menggunakan apa? Apa mereka tuh mudahnya itu kalau dicontohkan dulu oleh pendidik, kemudian mereka mengikuti, apa peserta didik butuh audio visual atau peserta didik bisanya harus maju satu-satu gitu, atau gimana kayak pembelajarannya yang mudah dalam menangkap pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Terus juga bisa dianalisis dari latar belakang keluarga peserta didik. Misal pasti kan ada nih peserta didik yang emang dari keluarga yang pinter agama, jadi pasti dia ngajinya udah bisa. Ada juga yang dari keluarga yang biasa-biasa aja atau kurang mampu, yang itu tidak menunjang dia bisa dalam membaca Al-Quran seperti itu. Jadi harus dianalisis dulu karakteristik peserta didiknya itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, stage performance objective. Setelah dianalisis, pendidik menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik. Pinginnya setelah menggunakan model bahan ajar metode ini tuh pinginnya apa, tujuan pembelajarannya apa. Tujuannya agar peserta didik itu fasih dalam membaca Al-Quran misal, atau lebih mencintai Al-Quran. Peserta didik bisa memahami arti kata setiap ayat atau memahami maksud dari ayat yang dipelajari misal, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, utilize material. Setelah pendidik siap nih, nanti mau mengajar menggunakan model pembelajaran ini, menggunakan metode ini, bahan ajarnya ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis misal, maka ya pendidik harus meninjau terlebih dahulu medianya ada enggak, media yang mau digunakan nih ada enggak gitu, bahan ajar yang akan digunakan tuh nanti bahan ajarnya apa aja gitu. Terus menyediakan semua material, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, menyiapkan sarana prasarana yang akan menunjang proses pembelajaran. Terus juga menyiapkan kesiapan peserta didik siap enggak nanti agar mereka siap menerima
pembelajaran Al-Quran hadis yang akan diberikan, dan juga menyiapkan pengalaman belajarnya. Maksudnya pembelajaran ini itu nanti akan dipusatkan kepada peserta didik dan juga kepada pendidik, seperti itu. Jadi sudah ditentukan metodenya ini, modelnya ini, medianya ini, ya harus ditinjau, oh medianya ada enggak gitu. Jadi tidak hanya disiapkan metode, modelnya ada, tapi ternyata medianya enggak ada sarana yang menunjang, seperti itu. Jadi harus lengkap lah gitu. Kemudian yang kelima, recur learner participation, di mana pada tahapan ini adalah pendidik melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Misal peserta didik diminta untuk membaca ayat Al-Qurannya yang benar sesuai tajwidnya, atau membaca ayat Al-Quran plus artinya, suruh menghafal, atau diberi tugas-tugas, baik itu nanti tugasnya mandiri ataupun berkelompok. Pokoknya gimana agar peserta didik itu terlibat, ikut serta dalam proses pembelajaran ini. Jadi nanti bisa dievaluasi hasil belajarnya peserta didik ini tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation and revise. Nah, setelah semua tahapan selesai, sudah dianalisis karakter peserta didiknya seperti apa, terus tujuan pembelajarannya seperti apa, mau menggunakan metode, media, bahan ajarnya yang kayak apa, terus sudah diterapkan, kemudian sudah ditinjau gimana caranya agar peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah semua itu, selanjutnya guru mengevaluasi dan merevisi. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model pengembangan Ashura ini dalam pembelajaran itu menekankan pada pemanfaatan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi dipadukan dengan pemanfaatan media dan bahan ajar yang tepat. Kemudian model Ashura ini menerapkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran model Ashura ini merupakan akronim dari Ashura sendiri, yaitu A. Analyze learner characteristic, kemudian S. State performance objective, S. Yang kedua yaitu select method, media and materials, kemudian U, utilize technology, media and materials, R, requires learner participation, dan E, evaluate and revise. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.